Oke, shared preference. Shared preference itu salah satu cara menyimpan data di aplikasi Android, ya. Iya. Iya. Beberapa caranya kan kemarin juga kita sudah bahas, ada yang apa namanya, kita bisa nyimpan di device Android, juga kita bisa nyimpan di luar device Android, misalkan di internet, ya, di apa, di website, di jaringan, di uh, apa, dan lain sebagainya gitu ya. Iya. Nah, shared preference ini adalah salah satu cara penyimpanan data di device Android yang sifatnya masih sederhana gitu. Iya. Masih masih kayak kita nyimpen ini, kayak kita nyimpen di form. Kalau kita Iya. nulis nama, siapa isinya gitu kan. Iya. Tanggal lahir kapan gitu kan. Tempatnya di mana gitu. Nah, ini Iya. mirip kayak gitu. Ya, yang akan kita bahas di sini adalah apa itu shared preference dan juga bagaimana kita listening to change. Jadi kita um, apa ya, listening to change itu mendengarkan perubahan kalau misalnya ada perubahan di shared preference. Jadi apa itu shared preference? Ya, adalah cara menyimpan, ya, baik itu membaca dan juga menulis small amount of primitive data. Jadi kita menyimpan data yang sifatnya kecil gitu ya. Iya. Uh, dalam bentuk key value pair. Jadi bentuknya kayak tadi, bentuknya kayak JSON yang kita tadi bahas ini. Jadi Iya. sebetulnya bentuknya nanti kayak gini gitu. Misalkan ID-nya berapa? E-tag-nya apa gitu ya. Save link, ini linknya apa gitu. Jadi mirip kayak gitu. Jadi sebetulnya, sorry, bukan ini. Share preference. Ya, jadi cara menyimpan data menggunakan shared preference itu kayak tadi, mirip kayak kita membuat JSON gitu ya. Jadi ada key, kunci, dan ada value, isinya apa gitu. Iya. Ya. Nah, untuk menggunakan shared preference, kita menggunakan kelas yang namanya shared preference. Ya, dan dia menyediakan API. API ini kayak kalau di sini metode ya, Iya. untuk membaca, menulis, dan kita mengatur data yang kita punya. Gitu. Jadi Iya. selain kita bisa menulis data, maksudnya menyimpan data, kita juga bisa membaca datanya, dan kita juga bisa memanage datanya. Iya. Ya. Nah, biasanya kalau kita menggunakan shared preference, kita menyimpan data itu di state. Jadi kalau kita kembali ke activity life cycle, itu ada yang namanya status on pause kan, ya. Iya. Nah, kita biasanya menyimpan data itu di on pause, gitu, di callback on pause. Jadi nanti kita, kalau misalkan nanti ada perubahan, nah kita nyimpan di on pause. Kemudian untuk mengambil datanya, untuk membaca datanya, kita bisa memanggilnya di bagian on create, gitu. Jadi kalau kita kembali ke activity lifecycle, itu kan ada on create, ya, on start, on resum, gitu ya. Nah, di bagian-bagian itu yang kita perhatikan. Jadi kalau nyimpen data biasanya di callback on pause. Iya. Gitu. Kalau mengembalikan data biasanya juga di bagian on create. Gitu. Kemudian, nah apa perbedaannya shared preference? Bukan perbedaan kalau di sini, jadi persamaannya. Jadi shared preference ini mirip dengan kalau kita menggunakan save instance state. Jadi kalau kita membahas tentang activity dan intent di materi mobile programming sebelumnya, itu kita membahas tentang save instance state. Nah, ini mirip dengan save instance state. Jadi keduanya dia menyimpan data berupa key value, ya, pasangan key value. Kemudian data juga disimpan secara private di aplikasi yang kita bangun. Ini dua persamaan yang dimiliki oleh shared preference dan save instance state. Cuman dia mempunyai perbedaan, ya. Kalau shared preference itu kita menyimpan data untuk tujuannya
untuk user session. Jadi kalau misalkan aplikasi kita matikan, atau misalkan kita merestart HP kita, datanya masih ada, gitu. Kalau save instance state, itu nyimpen datanya cuman pas activity itu dipanggil saja. Sesi activity itu dipanggil. Kalau misalkan activity itu dimusnahkan, data yang ada di save instance state itu akan hilang. Jadi ini perbedaannya, ya. Kalau shared preference, kita nyimpen kayak di whole user section. Jadi kalau misalkan app kita dimatikan atau restart, itu tetap ada gitu. Kemudian shared preference, data ini yang tadi juga sama, ya. Data should be remembered across session. Ini biasanya kita nyimpen data yang memang harus harus ada gitu. Kalau kita misalkan berbeda session pun harus ada gitu. Contohnya, biasanya kalau kita shared preference ini kita gunakan untuk settings. Misalkan nih HP kamu WhatsApp gitu ya. WhatsApp pengennya kita nggak kelihatan itu statusnya. Nah, itu kita menggunakan shared preference gitu. Jadi walaupun nanti WhatsApp-nya dimatikan, ketika kita buka lagi WhatsApp-nya, preferensi itu sama gitu ya. Biasanya untuk menyimpan konfigurasi seperti itu. Misalkan pengen warnanya gelap gitu, dark mode gitu ya. Nah, itu kita menggunakan shared preference. Kalau save instance state itu data nggak harus diingat across session. Jadi walaupun misalkan berbeda sesi, data nggak harus diingat gitu ya. Jadi biasanya dia cuma sementara lah, misalnya sementara. Nah, biasanya untuk shared preference itu digunakan untuk menyimpan konfigurasi user, preferensi user. Makanya namanya juga shared preference gitu ya. Preferensi itu kalau misalkan pilihan antara apa namanya? Kalau kita pakai HP kita dengan HP orang lain itu beda kan rasanya gitu ya. Karena kita nyimpan konfigurasi juga berbeda dengan orang lain. Nah, itu shared preference itu seperti itu. Ya. Sedangkan save instance state ini biasanya digunakan untuk membuat kembali state yang digunakan activity ketika ada perubahan konfigurasi. Contohnya kalau misalkan kita pakai HP tadinya portrait, terus kita putar jadi landscape, nah itu biasanya save instance state itu berguna gitu ya. Jadi itu perbedaan antara shared preference dan save instance state. Keduanya memiliki persamaan, yaitu menyimpan data yang kecil dalam bentuk key value set dan juga sifatnya private, tapi mempunyai perbedaan yang lumayan banyak. 3 perbedaan ini yang Anda perlu perhatikan.